Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang motivasi eksternal dalam budaya bisnis yang beranggotakan Debbie Apriyuditya Putra, Sesta Amelia, Adinda Julia, Nur Safika, Ade Hermawan, dan Hayuda Akbari. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Debbie Apriyuditya Putra. Konsep dasar motivasi. Mefor Latin atau dorongan serta gerakan. Yang kedua adalah perangsang atau keinginan dan sekaligus penggerak seseorang untuk berbuat atau bekerja. Yang ketiga, keinginan berbeda dengan kebutuhan atau sering disebut when vs need. When dipengaruhi oleh selera dan need dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Julia akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Menurut Friends and Raven, motivation is the state of force that causes people to behave in certain ways. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Gray, motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi secara umum. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan guna mencapai tujuan. Motivasi meliputi motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Timbulnya motivasi internal disebabkan karena adanya kebutuhan dan keinginan yang ada pada diri seseorang. Sedangkan motivasi eksternal adalah suatu harapan, kemampuan atau dorongan hati berasal dari luar individu untuk kemajuan suatu tujuan yang hendak dicapai. Proses timbulnya motivasi terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada internal, yaitu berasal dari diri sendiri tanpa ada faktor yang mempengaruhi. Menekankan nilai daripada penghargaan yang berbentuk ida determinasi, melakukan bukan karena paksaan atau imbalan. Dan ke B, pilihan personal, melakukan sesuatu karena senang dan bahagia. Poin 2, eksternal, berasal dari dorongan di luar individu, baik berupa reward, imbalan, hadiah, penghargaan maupun hukuman atau paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayuda Akbari dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari atas 4 indikator. 1. Jenis dan sifat pekerjaan. Dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pekerjaan yang akan ditekuni. 2. Kelompok kerja di mana individu bergabung. Kelompok kerja atau organisasi tempat di mana individu bergabung dapat mendorong tujuan perilaku tertentu. Peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai, kebenaran, kejujuran, kebijakan, serta memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial. 3. Situasi lingkungan pada umumnya. Setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dan lingkungannya. 4. Sistem imbalan yang diterima. Imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldermawan, nomor BP 19101155310392. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8, saya akan menjelaskan teori motivasi MS Law 1943. Mengasumsikan ada 4 asumsi dasar yang melahirkan teori motivasi. Yang pertama, hanya kebutuhan yang belum tercapai sajalah yang akan memotivasi orang. Yang kedua, kebutuhan orang tersusun dari yang paling mendasar hingga yang paling rumit. Yang ketiga, orang tidak akan termotivasi untuk memuaskan kebutuhan tingkat tingginya jika yang di level bawah belum terpuaskan. Dan keempat, MS Law mengasumsikan orang mempunyai 5 klasifikasi kebutuhan yang disajikan dalam pola hierarkis dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.